Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saya hormati dan al-fakir ta'zimi seluruh para tokoh, para ulama, para habaib, para kiai yang hadir pada acara yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Wa nakhussu kepada Kiai Ahmad Busiri, kepada Syekh Nabil bin Sa'id bin Abdurrahman bin Sumer, dan seluruh jamaah muslimin wal muslimat yang sangat kami banggakan. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk merayakan, mengenang, membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tema kajian agak serius ya. Insya Allah kajian ini jarang ditemukan di beberapa tempat. Jadi harus disimak agar kita kemudian pulang dari sini membawa banyak manfaat insya Allah. Yang pertama, di sini Al-Fakir akan membawakan sebuah hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu agama, intinya itu adalah an-nasihah. Apa artinya nasihah? Bukan nasihat, bukan. Kita menasihati orang, bukan. An-nasihah maksudnya fi'lul khair, berbuat baik. Agama itu intinya kita berbuat baik. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman, kita harus berbuat baik kepada siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, pertama, lillahi. Kita wajib berbuat baik kepada Allah. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah? Dengan cara mentauhidkannya, mengesakannya, dan tidak mensyirikkannya. Rasulullah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu ayahnya semuanya bersaudara. Dan ibu mereka berbeda-beda. Wadinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua agamanya itu satu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menerangkan, maksud bahwa para nabi semua agamanya satu, wa huwa tauhid, yaitu mereka tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita berbuat baik kepada Allah. Yang kedua, wali rasulihi. Agama itu intinya berbuat baik kepada siapa? Li rasulihi, kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan terakhir yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu cara berbuat baik kepada Rasulullah dengan cara kita berkumpul memperingati hari kelahirannya. Mungkin kita terlintas, kenapa sih Rasulullah kok tidak lahir di bulan Ramadan? Padahal di bulan Ramadan hari di mana Al-Quran diturunkan. Kenapa sih Rasulullah kok tidak lahir di malam Jumat atau hari Jumat? Padahal hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya para hari. Kenapa Nabi Muhammad kok lahirnya di hari Senin, bulannya Rabiul Awal? Seharusnya kan kalau Nabi Muhammad sebagai utusan semesta alam lahirnya di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ada Lailatul Qadar
yang mana Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita harus tahu kenapa sih Nabi Muhammad kok lahir di bulan Ramadan. Di sini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki menjawab. Di dalam kitabnya Al-I'lam bi Fatawa A'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam, bahwa hikmah Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin, bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqasy syajar fi yaumil itsnain. Allah menciptakan pepohonan itu di hari Senin. Jadi hari Senin itu Allah menciptakan pohon-pohon tumbuh-tumbuhan. Nah, itsnain artinya 2. Allah adalah ahadul ahad, ahad. Ahad 1. Nabi Muhammad lahir itsnain. Allah Muhammad ahad Senin. Maka tidak ada hijab antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Kata Rabi', Rabi' itu artinya musim semi. Rabi' adalah afdolul fusul, musim yang paling utama. Maka ketika Allah, tahu musim semi kan? Tahu kan ya, musim semi? Musim di mana Allah tumbuhkan buah-buahan, musim di mana Allah tumbuhkan bunga-bunga, musim di mana Allah tumbuhkan pepohonan, musim di mana kita bisa makan dari beras dan jagung. Maka ketika badan itu bisa mendapatkan karbohidrat atau energi dengan memakan tumbuh-tumbuhan, maka di saat bulan itulah Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan energi kepada iman-iman orang-orang jahiliyah terdahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jawaban Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Al-I'lam. Karena Rabi', musim semi adalah musim yang paling bagus. Di saat itu orang-orang bisa bercocok tanam. Allah ciptakan saat itu hari Senin tumbuh-tumbuhan, para pepohonan. Dengan itu kita bisa makan, dengan itu kita bisa mencari rezeki, dengan itu kita bisa banyak mengambil manfaat di bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi ini hanya untuk kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi kalau ditanyakan siapakah pribumi yang asli, saudara, maka pribumi yang asli kata Allah, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tulis kata Allah, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang soleh. Kalau tidak soleh, berarti dia adalah imigran-imigran dari jahannam khalidina fiha abada. Berarti imigran dari neraka. Karena Allah hanya menuliskan di dalam Al-Quran yang pribumi adalah hambanya yang soleh. Bukan yang lain. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada sedekah kita. Allah tidak butuh sama salat kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada kita, hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali menggelar Maulid Nabi. Dialah pertama kali yang memperingati hari kelahirannya. An Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah su'ila an saumi yaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Suatu saat Rasulullah ditanyakan, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, di hari Senin aku dilahirkan. Dan di hari itu pula wahyu pertama kali diturunkan kepadaku. Perbedaan antara Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur tentang metode pewahyuan. Kalau Al-Quran, Allah menurunkannya itu tadrijian, berangsur-angsur. Beda dengan Taurat. Taurat ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Sinai, langsung hatam satu kali, itu Taurat.
Dan kitab-kitab suci yang lain seperti itu metodenya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan tadrijian, secara berangsur-angsur. Nah, kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu isinya adalah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para nabi terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, beliau dilempari sampai keluar darah, beliau dicaci maki, beliau dihina. Maka di saat itu Allah menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Hei Muhammad, kamu belum seberapa. Dulu ada Nabi yang hampir mati disalib oleh kaumnya sendiri. Kamu belum seberapa wahai Muhammad. Dulu ada Nabi yang sampai diazab satu kampung. Seperti Nabi Lut alaihissalam. Sehingga cerita para Nabi ini kemudian Allah ceritakan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad saja butuh peneguhan hati, apalagi kita sebagai umatnya. Makanya ketika Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin, Sayyid Muhammad menerangkan, hadza as-sahhu wa asrahud dalil ala masyru'iyyatil ihtifal bil maulidin nabawi syarif. Ini menjadi dalil yang paling soreh, yang paling jelas kita disyariatkan untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau memperingati Maulid Nabi dengan cara berpuasa, monggo. Yang mau memperingati atas kelahiran Rasulullah dengan cara makan-makan, bersedekah kayak sekarang disiapkan oleh panitia, ada konsumsi, tafadhol. Ada enggak dalilnya? Ada. Tertulis di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti bahwa an Anas bin Malik anna Rasulullah aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Suatu saat Rasulullah itu berakikoh. Akikoh itu hari raya kelahiran. Nabi kalau berakikoh berarti memperingati kelahirannya. Ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul di umur 40 tahun, beliau berakikoh. Ma'anna jaddahu qad aqqa anhu fi sabi'i wiladatihi. Padahal kakek Nabi, siapa kakek Nabi? Apa? Abu Jahal. Bisa Abu Jahal, Pak. Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib sudah mengakikohi beliau ketika 7 hari kelahirannya. Wal akikoh la tu'adu marratan zaniyah. Akikoh tidak diulangi dua kali. Berarti ini menunjukkan, kata Imam Suyuti, kita bisa memperingati kelahiran Rasulullah dengan cara makan-makan seperti ini yang disiapkan oleh panitia. Dan ini meskipun kecil jangan diremehkan, Pak. Meskipun hanya memberikan makanan, jangan diremehkan. Karena salah satu tanda amal baik kita diterima oleh Allah, dia senang memberi makan banyak orang. Ingat, kalau kita ingin tahu sholat kita diterima apa tidak, kalau kita ingin tahu haji kita diterima apa tidak, kalau kita ingin tahu sodakoh kita diterima apa tidak, kalau orang itu senang memberi makan fakir miskin saudaranya, maka tanda amalnya orang itu diterima. Itu tanda-tandanya. Suatu saat sahabat Rasulullah bertanya, wa ma birrul haji ya Rasulullah. Ciri-ciri haji yang mabrur itu bagaimana wahai Rasulullah? Haji yang diterima oleh Allah itu ciri-cirinya bagaimana? 2 kata Rasulullah. 1, tibul kalam, ucapannya semakin baik. Jadi kalau ada orang pulang haji, gibahnya semakin lancar, itu tanda agak mabrur, Pak. Ada orang pulang haji, dipanggil Pak Haji, dia marah, tanda hajinya tidak mabrur. Apalagi khususnya ibu-ibu yang sekali tarik nafas 2 RT kena gibah semua. Ya. Itu tanda hajinya tidak mabrur berarti. Karena 1 tandanya kata Rasulullah haji orang itu mabrur. Yang pertama tibul kalam, ngomongnya semakin baik. Yang kedua it'amut to'am, senang bersedekah kepada sesama, kepada fakir miskin. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, tanda amal baik kita diterima dengan cara senang bersedekah kepada fakir miskin. Nah, jadi mau memperingati kelahiran Rasulullah dengan cara bersedekah, oke.
Dengan cara makan-makan oke, dengan cara berpuasa juga ada, tidak apa-apa. Atau hanya dengan kumpul-kumpul saja, wiritan bareng kayak tadi ya, ada baca sholawat. Apakah ada contohnya dari Rasulullah? Ada. Siapa bilang nggak ada? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi. Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju kumpulan para sahabat. Yang Al-Fakir sampaikan dari A sampai Z nanti hadisnya sahih semua, tidak usah diteliti lagi, nggak ada yang dhaif. Ya. Takut ada nanti yang bilang, oh ini hadis dhaif, enggak, sahih semua. Bisa diperdebatkan itu nanti. Nah, enggak, takut ada yang mau nantang debat 3 hari 3 malam gitu. Nah, kharaja Rasulullah ala halqatin min ashabihi. Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju kumpulan para sahabat. Rasulullah bertanya, "Ma ajlasakum?" Wahai sahabat, kalian ngapain kumpul-kumpul di sini? Yang pertama, kata sahabat, yang pertama kita berkumpul di sini ya Rasulullah, nahmaduhu ala ma hadana lidinihi. Kami berterima kasih memuji kepada Allah, kami telah dijadikan sebagai umat Islam. Yang kedua, wa manna alaina bik, dan kami berterima kasih kepada Allah, engkau telah dilahirkan ke dunia di hadapan kami. Wa manna lan wus nganugrahi, kalau di makna pesantren ya, wa manna alaina ing atase kita bika kelawan wujute panjenengan ya Rasulullah. Adanya engkau ini kami dianugerahi, ini kami bersyukur ya Rasulullah. Mendengarkan jawaban itu, Rasulullah mengatakan, innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah sedang membanggakan kalian wahai para sahabat di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk. Karena kita tujuannya di sini ini kan sebenarnya ingin dapat syafaat Rasulullah. Rasulullah mengatakan syafaati lil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pendosa besar. Ya kita ini pendosa besar, Pak. Kita ini. Jadi kita ini sebenarnya tidak pantas mau bilang umatnya Nabi, kita kan tidak pantas. Sodakohnya pas-pasan, pikiran gak ada yang istiqomah, sholatnya telat-telat. Itu mau masuk surga tanpa hisab, mimpi Pak. Yang masuk surga tanpa hisab itu cuma 70.000 Pak. Kita tidak masuk itu. Andaikan 70.000 itu satu orang bawa 70.000 umat, tidak masuk kita Pak. Makanya kalau kita itu realistis orangnya, Allah maha realistis Pak. Kita bawa uang 1 juta, mau beli mobil Alphard, dapat spion Pak. Bukan dapat mobilnya. Sama, Allah juga gitu nanti di akhirat. Kalau Anda bukan menjadi orang yang VIP di dunia, tidak pernah akan jadi VIP di akhirat. Jadi kalau kita pas-pasan yang kita pikirkan itu bukan masuk surga tanpa hisab, gimana sekiranya masuk neraka agak lama-lama gitu. Kita fokusnya ke sana, bukan fokus gimana sekiranya tanpa hisab. Tidak cocok itu, tidak potongan sama sekali itu Pak. Kita itu. Surganya para ulama itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di awal-awal Ihya Ulumuddin, di awal-awal bab pertama Kitabul Ilmi, itu sudah diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan surganya ulama dengan surga kita itu jaraknya 700 tingkatan. Setiap satu tingkatan menuju tingkatan berikutnya, itu andaikan kita berjalan itu 500 tahun itu. Kan ma bayna sama'i was sumur itu, Pak. Antara langit dengan sumur itu. Jadi janganlah kita berharap kita masuk surga tanpa hisab, tidak cocok Pak. Kita itu gimana sekiranya di neraka agak lama-lama gitu. Nah nanti saya kasih tahu caranya ya, sekiranya di neraka agak lama-lama. Ini matematikanya malaikat yang gak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun ini. Nah, tapi ini rahasia Pak ya, jangan dikasih tahu siapapun. Ya. Cara sekiranya agak lama-lama di neraka gitu. Karena jadi umat Nabi itu enak loh Pak. Jadi umat Nabi enak. Sahabat Ubay bin Ka'ab ketika mengatakan, ya Rasulullah, aj'alu laka sholati kullaha. Ya Rasulullah, aku jadikan semua doaku sebagai solawat kepada engkau. Semua doanya sahabat Ubay bin Ka'ab diniati bersolawat kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Simple. Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Oh, kalau seperti itu, wahai Ubay bin Ka'ab, maka semua kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah. Gara-gara beliau menjadikan semua doanya sebagai solawat kepada Rasulullah. Wa yughfaru laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Kan enak kan jadi umatnya Nabi Muhammad sebenarnya.
Dan ketika nanti di hari kiamat kita bingung nyari syafaat, cuma Rasulullah yang mengatakan, ha analaha, ya akulah sang pemilik syafaat itu. Nabi-nabi yang lain gak ada itu yang berani itu, bilang seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang paling keren, diturunkan di bulan yang paling keren, Ramadan, kepada Nabi yang paling keren, kepada umat yang paling keren. Umatnya seperti kita, Pak, malu-maluin. Ya. Masa Allahu Akbar langsung ingat, besok jatuh tempo angsuran katanya. Sholat kita itu perlu disolati sebenarnya, Pak. Iya, masa sholat itu? Sholat aja sudah ingat kemana-mana gitu loh. Jadi kalau di total 24 jam kita ingat sama Allah itu kira-kira cuma berapa detik kan? Padahal Rasulullah itu sebelum lahir saja beliau sudah memberikan manfaat besar kepada kita. Sebelum lahir. Orang pertama kali yang mendapatkan manfaat Rasulullah itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan kekhilafan, beliau menyebutkan nama Rasulullah. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, padahal syawahid penguatnya sangat banyak sekali dari jalur Maisarah dan lain sebagainya. Ketika Nabi Adam mengatakan, ya Allah bihaqqi Muhammad, dengan derajat Nabi Muhammad, lama ghafartali, ampuni aku ya Allah. Wah, Allah langsung mengatakan, loh kamu kok bisa tahu kepada Muhammad wahai Adam, walam akhlukhu, padahal aku belum menciptakan Muhammad. Apa jawaban Nabi Adam? Fa inni ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang arsy semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Nabi Adam. Maka aku yakin tidaklah sebuah nama disandingkan dengan namamu ya Allah, kecuali nama itu pasti spesial menurut engkau. Nabimu Adam sebelum Nabi Muhammad jauh diciptakan sudah menyebutkan Nabi Muhammad. Sebab barokah Nabi Muhammad, Nabi Adam diampuni oleh Allah dari kekhilafannya. Belum lahir. Rasulullah baru lahir, Pak. Baru lahir. Kalau kita baca Maulid Ad-Dibai itu kan keren itu. Fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyaru, ars berguncang gitu ya. Wal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi singgasana Allah tenang. Wamtala'atis samawati anwaru, langit terang. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Para malaikat bertahlil, bertamjid, beristighfar. Walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadli. Ibu Rasulullah mengakui selama mengandung selalu banyak keistimewaan yang datang. Ibu beliau. Itu kan keren. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahirnya rembes, sama saja kayak orang Indonesia, andaikan Nabi Muhammad di Indonesia nyolong jambu, jangan percaya, Pak. Jambu mana yang mau dicuri Nabi? Nabi itu sejak kecil sudah bisa membedakan itu, mana haram, mana halal. Jadi Nabi Muhammad itu sejak lahir meruntuhkan Raja Abraha. Lalu Allah turunkan toiron ababil. Nabi Muhammad lahir tumbang Raja Abraha. Tumbang. Sama dengan di Indonesia, ketika kerajaan Demak lahir, lalu Majapahit tumbang, kan seperti itu. Nah, lahirnya Nabi Muhammad bisa memadamkan api Persia, api abadi yang disembah orang Majusi itu, Pak. Itu yang hidup ribuan tahun, Nabi Muhammad lahir mati apinya, Pak. Apalagi cuma rokoknya Surya, mati, Pak. Surya 16, warna coklat, itu yang paling nikmat. Nah, lahirnya Rasulullah baru lahir sudah bermanfaat kepada ibundanya Sayyidah Halimah. Jadi dulu di Mekah itu ada beberapa anak yang kalau dirawat itu mendapatkan gaji. Sayyidah Halimah jauh-jauh ke Mekah dengan suaminya hanya ingin mencari gaji dengan cara merawat anak bayi. Ketika Sayyidah Halimah nyampe ke Mekah, ternyata bayinya tinggal satu. Hanya bayi Nabi Muhammad bin Abdullah. Suaminya gak mau, kamu kalau ngerawat ini kamu gak dapat gaji, ini anak yatim. Tapi dengan ketulusan hati Sayyidah Halimah, beliau melihat wajah Rasulullah terang seperti rembulan. Lalu beliau dengan ketulusan hatinya merawat Rasulullah, sudah gak apa-apa. Daripada kita jauh-jauh tidak merawat seorang anak, akan aku urus anak ini. Nabi Muhammad ketika itu anak yatim. Makanya Nabi Muhammad itu sangat menspesialkan anak yatim, karena beliau dulu yatim. Gitu.
Nah, ketika diasuh oleh Sayyidah Halimah, yang awalnya susu dalam diri beliau itu sedikit, langsung memancar bagaikan sumber. Barokahnya merawat Nabi Muhammad SAW. Tunggangan beliau yang dibawa jauh-jauh dalam keadaan sakit dan kurus, langsung sehat. Bahkan hewan ternak Sayyidah Halimah yang awalnya tidak mau makan kurus, langsung gemuk-gemuk sebab barokah merawat Nabi Muhammad SAW. Belum lahir beliau bermanfaat, baru lahir pun banyak memberikan manfaat. Apalagi ketika beliau sudah besar, apa yang menjadi hajat umatnya ketika itu Allah kabulkan sebab barokah Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad itu menyembuhkan orang yang bisu, Pak. Bisu. Suatu saat ada sahabat bernama Bashir bin Aqrabah. Bashir ini ketika kecil namanya itu Bahir, lalu Rasulullah menggantinya menjadi Bashir. Ketika kecil Bashir ini mulutnya itu kaku, gak bisa ngomongnya gak lancar, Pak, gak fasih. Fanafathan nabiyyu fi fiyya, lalu diludahi oleh Rasulullah. Langsung ketika itu fasih lidahnya. Ketika tangannya menyentuh rambut beliau, tangan Rasulullah menyentuh rambut beliau. Ketika beliau tua, semuanya beruban kecuali rambut yang dipegang oleh Rasulullah tidak beruban, tetap hitam itu. Ini Rasulullah, Pak, ya, jangan dipraktekkan meludahi orang itu ya. Kalau antum yang meludahi orang, Pak, bisu selamanya itu, Pak. Ini khusus ya, Pak, ya. Saya garis bawahi, warning ya. Jangan dicoba, adegan berbahaya ini, Pak. Nah, bukan hanya itu, berkali-kali Rasulullah. Ketika kemudian ada riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika beliau sedang berhaji wada, lalu ada seorang dari Yamamah mendatangkan seorang anak kecil kepada Rasulullah yang saat itu masih bayi. Lalu masih bayi, masih belum tahu ABCD, Pak. Rasulullah mengatakan kepada bayi itu, "Man ana?" Dijawab sama bayinya, "Anta Rasulullah." Siapa saya? Dijawab, "Engkau adalah Rasulullah." Masih bayi padahal. Itu keren. Kalau kita yang bertanya sama bayi, Pak, "Man ana?" Itu nangis sampai besok itu, Pak. Man ana, langsung gitu. Jadi itu mukjizat Rasulullah. Dan Rasulullah ini juga bisa berbicara dengan hewan, Pak. Bukan dengan bahasa Suryani tapi ya. Dengan bahasa saya tidak tahu karena di dalam hadisnya tidak diterangkan bahasa apa yang dipakai. Suatu saat ada sahabat Abdullah bin Mas'ud jalan-jalan keluar bersama Rasulullah. Lalu ada hummarah, ada ta'irah hummarah, ada burung berwarna merah datang kepada Rasulullah. Wahiyya tasihu, teriak kepada Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Man faja'a hadhihi bi farhiha." Siapa yang mengambil anak burung ini? Dua anak burung ini, kata Rasulullah. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud yang lain mengatakan, "Nahnu, kami ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Farudduhuma, kembalikan. Dia sedang mengeluh kesah kepadaku. Anaknya diambil sama kalian, wahai para sahabat." Keren kan ya? Ngobrol dengan binatang. Tapi saya tidak tahu ya, itu bahasa apa saya tidak tahu. Ya, yang penting bukan wamakoli, bukan. Ya, bukan. Pasti bahasa yang lain. Dengan mukjizat beliau, Nabi Muhammad SAW. Nah, bukan hanya itu, bahkan orang buta pun, orang buta langsung sembuh ketika itu. Ada hadis dari sahabat Utsman bin Hunayf bahwa suatu saat ada sahabat Dorir datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya buta. Gimana sekiranya saya itu sembuh dari kebutaan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Itil midots." Kamu ke tempat wudu, fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudu kamu, fa sholli rakaataini, salat 2 rakaat, fad'ullaha, lalu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbina. Biasanya kan kalau kita berdoa kan ya Allah kan. Ini menyebutkan ya Rasulullah, ya Muhammad. Langsung ketika itu disembuhkan matanya. Makrifatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan
Sebab Rasulullah, kita semua yang ada di sini, semoga kita semuanya husnul khotimah. Ya kita harapkan itu husnul khotimah. Siapa orang yang husnul khotimah? Sebab Rasulullah banyak. Para sahabat yang husnul khotimah. Sebab Rasulullah itu banyak. Salah satunya ibunya sahabat Abu Hurairah, Pak. Ibu sahabat Abu Hurairah itu setiap hari mencaci maki Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah itu kan ngaji mondok ke Rasulullah kan. Ashabus suffah. Ngaji mondok. Dan sahabat Abu Hurairah ini orang fuqara. Beliau orang miskin. Sampai beliau mengatakan, tidaklah aku mendapatkan ilmu dari Rasulullah kecuali aku pasti dalam keadaan lapar. Kalau sekarang kan tidak, Pak. Kekenyangan kita sampai ketiduran kan, sholawatan kan. Kalau sahabat Abu Hurairah itu pasti lapar. Makanya Rasulullah kalau ada tamu, beliau kalau ada tamu, Pak, tamu itu bawa makanan. Biasanya oleh Rasulullah dikasih kepada santri-santrinya dulu. Ada sahabat Abu Hurairah dan lain sebagainya. Nanti kalau ada sisa, biasanya Rasulullah makan dulu. Makan terakhir ya, jadi dikasih santrinya, ada sisa Rasulullah yang makan. Kalau sekarang kan terbalik. Kalau sekarang terbalik, biasanya ustadznya ngambil dulu itu. Jamaahnya apa kata nanti itu sudah gitu. Itu Rasulullah seperti itu. Jadi kalau dapat rezeki santrinya didahulukan dulu. Nanti ada sisa itu rezeki Rasulullah. Nah, ibunya sahabat Abu Hurairah itu setiap hari mencaci maki kerjaannya. Sampai sahabat Abu Hurairah gak tahan karena kewajiban beliau seorang anak harus taat kepada orang tua, maksudnya harus menghormati orang tua. Kalau dalam hal kemaksiatan tidak boleh taat. Minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya ini kerjaannya mencaci engkau ya Rasulullah. Doakan semoga masuk Islam gitu. Langsung didoakan oleh Rasulullah. Pulang Sayyidina Abu Hurairah, langsung dibuka pintunya, di depan pintu ibunya berdiri langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Keren kan dia. Rasulullah. Kita ini sebenarnya tidak pantas kita mau dikatakan umat Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad terlalu keren menurut kita, Pak, gitu loh. Nabi tidak usah Nabi Muhammad lah, Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf itu pernah dikunci di dalam kamar, Pak, oleh perempuan cantik, Pak. Warawadathu allati huwa fi baiti, dikunci. Ayo Mas, kita melakukan itu. Ini siapa? Nabi Yusuf, Pak, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sampai Nabi Yusuf punya hasrat juga kepada perempuan. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Enggak. Qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, Nabi Yusuf. Kalau kita enggak, Pak. Dalilnya itu kalau kita ya, kalau dikunci di dalam kamar sama cewek perempuan, dalil kita itu apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ini mubadzir ini gitu. Kalau mubadzir ini temannya setan, langsung gas kan gitu. Itu dalil kita itu, Pak. Beda kalau Nabi Yusuf enggak gitu. Kalau Nabi Yusuf enggak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihudz zalimun. Gitu. Nah, itu bedanya kita sama para nabi. Karena nabi itu sudah dari sononya sudah bersih. 1 + 1 sama dengan 2. Itu nabi itu, contoh itu. Nabi itu contoh. Jadi sulit nabi itu salah karena dicetak dari sononya sudah keren. Jadi iman seorang nabi itu semakin hari semakin bertambah. Iman iblis itu semakin hari semakin menurun. Iman malaikat itu standar. Lah iman kita itu goyang pakai gempa gitu. Kadang jatuh. Kadang kalau sudah pengen tahajud sampai subuh. Itu 1 kali setahun kadang itu terjadi. Ya kan seperti itu kalau kita kan, Pak, gitu. Setahun gitu. Kalau sudah khusyuk, kalau ikat mati. Apalagi kalau hampir jatuh tempo angsuran, Pak. Itu sholatnya sudah khusyuk banget itu, Pak. Dan itu terjadi ketika hampir jatuh tempo saja biasanya. Karena pertolongan tidak ada yang lain kecuali dari Allah itu. Secara akal sudah gak bisa. Ini saya kalau menggadaikan rumah ini hilang semua kan gitu. Ya ini kita ini sebenarnya tidak pantas lah menjadi umat Nabi. Makanya jangan pernah berpikir kita itu masuk surga tanpa hisab. Yang kita pikirkan itu gimana masuk neraka gak lama-lama. Karena kita potongannya sudah gak bisa ini, Pak. Gak bisa. Jadi nanti kita dibangkitkan di alam kubur. Itu kan wajahnya berbeda-beda. Umat Nabi ini dibangkitkan di alam kubur wajahnya berbeda-beda, Pak. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kurus, dagingnya dimakan oleh ular. Itu adalah orang yang dulu di dunia menghafalkan Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan isinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang timbang, Pak. Sampai di surga dia timbang, Pak. Siapa? Dia yang poligami tapi tidak adil. Nah itu, Pak. Ya, rata-rata yang poligami itu gak adil. Rata-rata, apalagi alasannya mau ikut Nabi.
Kata Ki Haji Maimun Zubair almarhum, orang yang poligami alasan ikut Nabi itu orang goblok, kata beliau itu. Tidak bisa Pak, tidak bisa kita niru Nabi, enak aja mau ngikut Nabi, sunnah yang lain tidak diikuti seperti itu. Kayak kita ikut kiai, ada kiai merokok, kalian merokok, wah saya kan ikut kiai, rokoknya yang ditiru, sholatnya gak ada yang ditiru itu, belajarnya gak ada yang ditiru gitu. Nah inilah, ini memang wajah-wajah Ji Samsu sama Surya 16 seperti itu biasanya Pak. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat, sampai beliau itu wafat masih bermanfaat kepada umatnya Pak. Siapa yang diberikan manfaat oleh Allah sebab wafatnya Rasulullah? Banyak. Sahabat Bilal datang ke makam Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Ya Rasulullah, inna ummatakum qad halak. Ya Rasulullah, umatmu sudah rusak ya Rasulullah. Kita sudah lama gak ada turun hujan ya Rasulullah. Gara-gara berdoa di depan makam Rasulullah, lalu adalah salah satu sahabat bermimpi Rasulullah untuk melobangi atap kuburan Nabi agar antara langit dengan kuburan tidak ada pembatas. Langsung hujan ketika itu. Bayangkan, Rasulullah wafat masih bermanfaat kepada umat. Sayyiduna Umar berdoa, ya Rasul, ya Allah, inna natawassalu bi nabiyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyina faskina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Nabi kami, engkau turunkan hujan. Maka sekarang aku bertawassul dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan. Langsung turun hujan Pak. Langsung turun hujan. Nabi Muhammad belum lahir bermanfaat, baru lahir memiliki manfaat, apalagi ketika besar dan sampai wafat pun beliau memberikan manfaat kepada umatnya. Lah umatnya isinya kayak kita ini sudah Pak gitu. Solawatan kalau gak ada hadrohnya gak mau datang. Sebenarnya solawatan ada macam dua. Solawat yang ada hadrohnya ini solawat bagi orang-orang yang males sebenarnya Pak. Daripada dia datang ke dangdutan kan mending datang solawatan kan seperti itu. Kalau solawatan tingkatan orang yang ikhlas itu biasanya yang gak ada hadrohnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu 5.000 kadang ya. Kadang apa itu namanya? Solawat nariyah 4.444 kan gak ada hadrohnya itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Itu ketika baru datang langsung ngambil tempat pojokan tidur. Giliran konsumsi datang seger lagi. Itu kan kita seperti itu rata-rata kan gitu. Gitu mau masuk surga tanpa hisab, enggak potongan kita Pak. Jadi Allah itu sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jadi realistis banget Allah itu nanti itu. Jadi jangan pernah kita mengharap masuk surga itu kalau kita pas-pasan. Kita itu kalau mengerjakan ujian, biasanya kita itu tahu Pak. Kalau ketika mengerjakan ujian itu kita biasanya tahu. Banyak tahu atau banyak tidak tahunya dalam membuat soalan itu kan. Dalam menjawab soalan. Nah sebenarnya kita selama hidup sudah tahu sebenarnya. Bagaimana makom kita nanti di akhirat. Apakah banyak maksiatnya atau banyak taatnya. Nah ini saya kasih satu cara Pak ya, sekiranya agak lama-lama di neraka, ini rahasia ini Pak. Dan ini matematikanya malaikat, gak bisa diganggu-gugat ini. Salah satu cara agar kita tidak lama-lama di neraka, cuma satu untuk zaman ini cuma satu Pak. Apa? Perbanyaklah kenal dengan orang soleh, itu aja. Ulama yang soleh itu bisa mengangkat 70 orang masuk ke surga itu. Siapa tahu jenengan masuk. Siapa tahu kita masuk. Makanya kalau ada majelis sholawat, ada majelis zikir, ada majelis pengajian, datang Pak. Besok ada majelis pengajian di mana, datang. Besok ada majelis zikir di mana, datang. Siapa tahu jenengan masuk nanti. Oh ya Allah, dia ini rutin masuk majelis saya ya Allah. Angkat dia ke surga. Lumayan Pak. Seumpama kita itu jatahnya di neraka 200 tahun, bisa dapat diskon kita itu. Gara-gara kenal orang-orang VIP gitu loh. Karena kalau dosa kita kepada Allah, itu sebenarnya Allah Maha Pengampun. Yang susah itu dosa kita kepada sesama manusia. Itu sebenarnya yang akan menjadi tanggungan berat nanti di akhirat. Dan bahkan yang menjadi tanggungan berat kita di akhirat adalah keluarga dan tetangga. Keluarga dan tetangga sendiri sebenarnya Pak. Yang akan menjadi cobaan berat. Makanya kita itu ku anfusakum wa ahlikum naro itu benar-benar dicatat dalam Al-Quran.
Minimal kita sudah selesai mengajari keluarga masalah sholat. Sholat saja, kita tidak usah berpikir bagaimana sholat kita diterima. Karena syarat sholat diterima itu berat Pak. Kita harus jauh dari makanan haram. Minimal kita sholat itu bagaimana sah dulu. Sholat kita ini sah gak sih gitu loh. Karena sholat ini penting loh. Inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dicatat di hari kiamat yang diperhitungkan adalah sholat. Fa in soluhat soluha sairu amali, kalau sholatnya baik semuanya baik. Wa in fasadat fasada sairu amali, kalau sholatnya jelek semua amal ibadahnya dianggap jelek. Sholat, rukun-rukun sholat hafal tidak? Syarat menjadi makmum, syarat menjadi imam, batal-batalnya, makruh-makruhnya sholat, kan banyak itu. Kita kadang acuh tak acuh kepada ilmu itu. Makanya kata para ulama, famin ajhalil jahli wa adallid dolal. Ini disebutkan di dalam tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, namanya tafsir Nazmud Duror. Orang yang paling bodoh kata para ulama, orang yang paling sesat adalah orang yang selalu membahas hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang gak penting dibahas. Tapi hal-hal yang remeh yang dapat membahayakan dia kalau tidak tahu, itu dia tinggalkan. Seperti najis. Pernahkah kita memperhatikan najis? Bagaimana cara kerja air dalam menghukumi sebuah najis? Itu kan enteng. Tapi Rasulullah kan sudah mengatakan bahwa paling banyak orang disiksa di alam kubur gara-gara kena cipratan air kencing. 90% orang kena azab kubur itu kena cipratan air kencing kan seperti itu. Nah itu jarang kita pahami. Mandi jebur, tak wah suku mana-mana itu. Ini dibuat sholat, udah sah Pak. Sah saja kita sulit, apalagi diterima gitu loh. Sah saja, menuju sah saja sholat kita sulit, apalagi diterima. Begitu minta bagian VIP nanti di akhirat, gak bisa. Gak bisa. Kalau di dunia kita tidak kenal orang-orang yang spesial, jangan pernah harap di akhirat Anda akan dikumpulkan dengan orang-orang yang spesial. Kita cinta kepada Rasulullah dengan cara bermaulid Nabi. Coba saya tanyakan, nama-nama istri Rasulullah hafal tidak? Ada berapa istri Rasulullah? Ada yang bilang 9, 10, 11, 12. Ini kan susah. Katanya cinta. Kalau cinta itu harus hafal Pak. Karena kita kalau sudah cinta kepada seseorang, sandalnya pun hafal. Dia pakai sandal Swallow, Carville, Homiped, semua hafal kita Pak. Makanya ada istilah itu, gak usah minum Fanta kalau gak haus, gak usah main cinta kalau gak serius. Loh kan iya Pak. Buat apa beli almari kaca kalau gak diisi roti? Buat apa main cinta kalau bukan cinta sejati? Ya. Kalau cinta kepada Nabi minimal nama istrinya hafal lah, siapa saja gitu. Nah, tadi ditanyakan nama kakeknya langsung Abu Jahal. Bahaya ini saudara gitu. Nama-nama putri Nabi, Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Zainab. Dan bagaimana lika-liku Nabi. Nabi itu keren loh. Orang yang poligami, rata-rata orang poligami itu pasti istri yang pertama atau kedua akan menggibah suaminya, itu hampir pasti. Dalam hal kelemahan suaminya. Hanya Rasulullah, tidak pernah kita temukan satupun riwayat istri-istri Rasulullah menggibahi Rasulullah ke tetangga-tetangga, gak ada. Secara tidak langsung semua istri Rasulullah mengakui bahwa Rasulullah adalah orang yang adil dan bijaksana. Biasanya kalau orang poligami Pak ya, entah istri pertama, kedua, ketiga, itu pasti itu cerita, aduh udah adil begini. Hanya Rasulullah yang sukses mendapatkan itu. Tidak ada satupun riwayat istri-istri Rasulullah itu menggibah, mengkritik tentang cara berkeluarga Rasulullah SAW. Tidak ada. Nah, itu kan Rasulullah mencontohkan seperti itu tujuannya agar kita umatnya itu bisa berhati-hati. Rasulullah kenapa kok saya tidak setuju ketika Rasulullah dikatakan miskin, Pak. Rasulullah tidak miskin. Rasulullah itu kaya raya Pak, tapi beliau hidupnya sederhana. Andaikan gunung Uhud Rasulullah minta jadi emas jadi itu Pak. Andaikan gunung Semeru, gunung Bromo mau dijadikan emas jadi itu kalau Rasulullah mau. Tapi kan beliau mengajarkan kita itu sederhana kan gitu ya. Sederhana. Sehingga itu sebuah uswatun hasanah. Qudwatun hasanah. Panutan yang baik. Karena akhlakuhu kal Quran. Akhlaknya Rasulullah seperti Al-Quran.
Jadi kita berkumpul di sini salah satu tujuannya agar yang pertama dapat syafaat Rasulullah. Yang kedua, kita pulang ada perkembangan masalah ibadah ataupun masalah baca sholawat. Yang mungkin sebelumnya jarang baca sholawat, ya minimal bacalah 3 kali gitu. Mungkin sebelumnya jarang membaca Al-Quran, bacalah. Apalagi baca Quran, aduh kalau baca Quran Pak, apalagi di bulan Ramadan. Di sini kayak gak laku mat tobi ini sini Pak. Mat wajib mutasil semua gitu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Tangerang gak laku mat tobi ini kayaknya. Semuanya dibaca wajib mutasil. Panjang semua. Kalau tarawih lagi Pak. Kalau tarawih itu ya. Siapa imam yang paling cepat, dialah makmum terbanyak. Betul? Amin. Ahad, langsung ahad Pak. Senin gak dibaca langsung ahad itu Pak. Gerapak tebuk. Ini mau sholat apa mau demo kata saya. Untungnya malaikat ini gak ada yang punya sifat iri dengki gitu Pak. Kalau sampai sedikit saja iri dengki malaikat, bahaya kita itu Pak. Bisa ada salam dari malaikat Malik itu Pak. Jadi adanya Maulid Nabi ini memperingati kelahiran Rasulullah, kita berharap dapat syafaat beliau di akhirat kita. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Urusan dunia kita dimudahkan oleh Rasulullah SAW. Semua permasalahan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga ada barokah, semoga ada manfaatnya. Dan semoga kita semua husnul khotimah. Tetangga kita semuanya bisa kumpul nanti di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Kalau ada kalimat kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kalimat kesalahan itu datang dari pribadi saya sendiri. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.